Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku akan melanjutkan review buku dari Seni Mendengarkan by Bishop Dag Heward. Dari chapter pertama kita udah belajar tentang kehendak Tuhan yang sempurna dan kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Nah di chapter kedua ini kita akan belajar memahami bagaimana orang-orang bisa masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Dan di sini ada di ayat Efesus 5 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat ini aku belajar bahwa dari chapter ini kita bisa belajar untuk jangan sampai kita menjadi bodoh. Dengan kita membaca, dengan kita memahami firman, dengan kita memahami setiap poin, kita akan menjadi orang yang dijauhkan tanda kutip dari orang bodoh. Agar apa? Kita terus mengerti kehendak Tuhan. Nah di poin pertama adalah orang-orang masuk dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna dengan tidak mendengar suara Tuhan. Dari ini kita belajar dari kisah Samuel. Di 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan di dalam hidupnya. Di sini Bishop Dag berkata, penting buat setiap kita itu mampu mendengar suara Tuhan. Kalau kita sehari-hari kita sebenarnya Tuhan berbicara dalam hidup kita, tapi karena kita nggak pernah kenal dengan Tuhan, kita nggak pernah dekat dengan Tuhan, kita nggak pernah tahu suara Tuhan itu seperti apa, kita nggak akan pernah bisa mendengar suara itu gitu. Jadi penting buat setiap kita ini mendengar atau mengenal suara Tuhan. Mana suara Tuhan di dalam hidup kita, kemana Tuhan mau kita itu berjalan untuk menuju ke kehendak Tuhan yang sempurna gitu. Untuk setiap kita itu bisa yang namanya punya mengembangkan seni mendengarkan kita itu harus berada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Kalau kita nggak di dalam kehendak Tuhan yang sempurna, kita nggak akan pernah bisa untuk yang namanya terus meningkatkan seni mendengarkan kita. Dan yang akhirnya apa? Kita mendengarkan suara jiwa kita lebih besar. Kita mendengarkan suara si jahat lebih besar. Dan akhirnya kita mengabaikan setiap suara dari Tuhan. Jadi penting di poin pertama ini, basic yang paling pertama adalah kita dekat dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan day by day. Jadi bisa dikatakan di poin pertama ini aku belajar untuk setiap kita tuh harus punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak pernah berhubungan dengan Tuhan day by day, bagaimana kita bisa tahu suara Tuhan? Sama ketika kita berkenalan dengan orang, ketika kita udah punya hubungan yang lebih sering berbicara, kita kan mengenali suaranya. Ketika suara di telepon, ketika dia memanggil kita, kita tahu oh ini suaranya siapa. Tapi kalau kita nggak pernah day by day berkomunikasi dengan Tuhan, punya devotion time dengan Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Kita tidak mengenali suara Tuhan. Jadi penting buat setiap kita tuh punya basic hubungan yang kuat dengan Tuhan. Kita mengenali suara Tuhan agar setiap kita bisa mendengar dan tahu mana kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Nah, yang kedua adalah orang-orang masuk dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna karena Tuhan membiarkan manusia memiliki kehendak bebas. Di Yohanes 1 ayat 12 berkata seperti ini, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepada namanya. Jadi kalau kita manusia, orang gitu ya, nggak mau untuk yang namanya menerima Tuhan, kita gak akan bisa untuk yang namanya punya itu. Jadi Tuhan itu memberikan setiap manusia itu kehendak bebas. Untuk apa? Memilih. Jadi Tuhan itu gak pernah memaksa manusia untuk yang namanya melayani. Tuhan itu gak pernah memaksa untuk yang namanya setiap kita itu mengasihi dia. Gak. Tuhan membiarkan manusia memiliki kehendaknya. Tuhan membiarkan manusia mempunyai kehendak masing-masing atau keputusan masing-masing. Apakah kita mau ke kanan atau ke kiri, ke surga atau ke neraka, itu adalah pilihan masing-masing dan Tuhan menghargai itu. Tapi bisa dikatakan karena kehendak ini bisa berbahaya buat manusia. Kenapa? Karena manusia itu yaitu yang di poin pertama. Karena kita itu kalau kita bodoh, kalau kita nggak tahu kemana harus kita pergi, dan akhirnya kita kemana? Akhirnya kita bisa memilih kehendak kita yang bebas, kehendak kemauan jiwa kita, keinginan jiwa kita, keinginan daging kita, dan akhirnya apa? Kita menuju kehancuran diri kita sendiri gitu. Tapi lebih baik kita belajar untuk yang namanya mendengar suara Tuhan. Kita harus yang namanya memilih kehendak untuk yang namanya mengikuti kehendak Tuhan gitu. Walaupun memang itu bukan sesuatu hal yang gampang, tapi Tuhan membiarkan manusia punya kehendak bebas. Jangan sampai kita malah memakai kesempatan itu untuk yang namanya kita malah gak mendengar suara Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita kehilangan untuk tinggal berkenan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan akhirnya kita malah hidup di dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Dan akhirnya kita menghancurkan diri kita sendiri gitu. Nah, poin yang selanjutnya, orang-orang yang masuk dalam kehendak Tuhan itu yang ini menarik poin ini. Jadi orang-orang yang masuk dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna bisa karena terlalu cepat beristirahat. Menarik ya.
Nah, di poin ini kita bisa belajar dari Raja Daud. Hari itu sebenarnya musim perang hari itu, dimana Raja Daud malah memilih untuk yang namanya beristirahat dan tidak pergi berperang. Di 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud memilih tinggal sendiri di Yerusalem. Hari itu Raja Daud, padahal saat itu musim perang, harusnya Raja Daud ikut berperang, tapi yang Raja Daud hari itu pilih adalah dia memakai kehendak bebasnya untuk yang namanya dia memilih untuk beristirahat. Padahal bisa dikatakan hari itu Raja Daud beristirahat terlalu cepat. Kenapa terlalu cepat? Karena hari itu adalah musim perang. Harusnya Raja Daud berperang. Tapi karena dia beristirahat terlalu cepat, akhirnya di kesempatan kali itu Raja Daud memakai untuk beristirahat atau bersantai tanda kutip, menyebabkan apa? Raja Daud masuk dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Hari itu ketika Raja Daud masuk dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna, itu adalah masa Raja Daud yang bisa dikatakan salah satu masa atau fase Raja Daud itu masa terkelamnya dan dari kehidupan dan pelayanannya gitu. Ketika Raja Daud memilih untuk beristirahat terlalu cepat, akhirnya Raja Daud jatuh ke dalam dosa hari itu. Dan kita bisa belajar dari Raja Daud. Ada momennya setiap kita itu beristirahat. Ada momennya ketika kita harus menginjil. Ada momennya ketika kita harus membangun. Ada momennya ketika kita harus untuk yang namanya take a rest. Ada momennya juga untuk setiap kita tuh angkat pedang kita dan berperang gitu. Jadi make sure setiap kita tuh tahu momennya. Make sure setiap kita tuh punya telinga yang mendengar suara Tuhan. Tuhan, apakah aku harus beristirahat? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Itu yang harus ada di dalam hidup setiap kita dalam sehari-hari gitu. Dan yang terakhir, orang-orang yang tidak masuk dalam kehendak Tuhan, orang-orang yang masuk dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna karena ketidaksabarannya. Memang menantikan Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Menantikan Tuhan dengan sabar itu tapi menghasilkan buah buat Tuhan gitu, buat diri kita sendiri. Pastor Berry selalu berkata bahwa ayo kita belajar untuk yang namanya punya ketahanan ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ayo belajar untuk yang namanya punya kekuatan untuk menunggu Tuhan. Punya kekuatan untuk yang namanya menunggu waktunya Tuhan gitu. Dari di poin ini kita bisa belajar dari bangsa Israel. Hari itu kalau aja bangsa Israel mau dengan sabar menunggu Musa, menunggu waktunya Tuhan, menunggu Musa turun dari gunung, mereka nggak harus masuk ke dalam fase di mana mereka harus untuk yang namanya masuk dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Yaitu apa? Mereka harus masuk ke 40 tahun di padang gurun di dalam kehidupan mereka. Padahal harusnya mereka nggak harus melewati masa itu. Harusnya mereka berada di padang gurun itu bukan selama 40 tahun. Itu bukan kehendak Tuhan buat bangsa Israel. Tapi karena mereka tidak sabar untuk menunggu. Dan akhirnya apa? Mereka harus melewati kehendak Tuhan yang tidak sempurna. Dan akhirnya mereka harus ada di padang gurun selama 40 tahun. Itu yang sebenarnya Tuhan gak mau di dalam hidup kita. Sama dalam hidup kita. Tuhan maunya apa? Mungkin di usia kita keberapa Tuhan mau kita tuh sudah diberkati. Di usia keberapa Tuhan tuh sudah mau kita tuh udah bisa yang namanya melayani dengan luar biasa. Tapi karena kehendak kita, karena kita gak sabar menunggu, dan akhirnya apa? Kita masuk ke dalam kehendak Tuhan yang tidak sempurna, dan akhirnya memperlambat rencana Tuhan, rancangan Tuhan atau kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jadi biarkan dari poin-poin ini kita belajar untuk setiap kita itu karena ketidaksabaran kita, karena rasa ingin kita cepat beristirahat, karena mungkin karena kehendak bebas kita, mungkin karena kita nggak mau mendengar suara Tuhan, dan akhirnya kita malah masuk ke dalam kehendak Tuhan. Jadi biarkan kita hari ini belajar untuk mendengar suara Tuhan jauh lebih dari suara jiwa kita, suara dari si jahat. Tapi biarkan telinga ini mendengar suara Tuhan jauh lebih besar gitu. Biarkan setiap kita selalu ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna dan menjadi hamba yang berkenan di hadapannya. So I hope dari video ini bisa memberkati teman-teman. Thank you buat setiap teman-teman yang udah mendengar atau menonton video ini. God bless.